Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang wirausahawan di bidang jasa. Seorang wirausahawan ini juga merupakan kakak ipar saya sendiri dengan Ibu Reike Putri Andini. Baik, langsung saja saya akan memulai sesi wawancara. Baik, Ibu Reike, apa nama usaha Ibu dan kapan Ibu memulai usaha ini? Untuk nama usaha yang sedang saya jalankan itu ada Randini Dekorasi yang bergerak di bidang jasa wedding organizer dan juga acara lainnya. Dimulai di tahun 2021. Apakah Ibu bekerja sama dengan teman atau sanak saudara? Untuk saat ini pengembangan bisnis atau usaha ini eh, kami jalankan eh, hanya dengan suami, tapi kami punya beberapa anggota yang biasa membantu untuk kegiatan atau terlaksananya usaha yang kami jalankan ini. Sebelum menjadi wirausahawan, apakah Ibu pernah memiliki profesi lain? Untuk sampai saat ini, saya juga bekerja menjadi seorang ASN, yang dimana untuk usaha dekorasi ini menjadi side job saya. Dan untuk selama proses pengerjaan ini tidak pernah mengganggu dari main job saya sebagai ASN, sehingga sampai detik ini usaha ini masih tetap berjalan. Baik, kenapa Ibu lebih berminat menjalankan usaha ini daripada usaha lainnya? Untuk sebelum memutuskan menjalankan usaha ini hingga tahun 2026, saya sudah pernah menjalankan beberapa usaha lainnya, dan ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan di saat usaha pertama saya terkait produksi barang, dan di saat usaha kedua saya juga di bidang jasa. Namun ada beberapa hal yang mungkin menjadi pertimbangan, salah satunya efisiensi waktu. Di saat saya mulai menjalankan satu bidang khusus aja, saya jauh lebih bisa berfokus dan tidak memiliki apa ya, tidak menggunakan atau menyita waktu saya jauh lebih banyak dibandingkan dengan beberapa usaha lain saya sebelumnya. Berapa modal memulai usaha ini? Dari mana modal didapatkan? Apakah ada modal dari luar? Untuk permodalan kami menggunakan biaya pribadi, dan untuk sementara dan sampai saat ini belum menggunakan atau belum mendapatkan support dari permodalan luar, baik secara keuangan maupun keuangan yang kami kelola sendiri dan juga pemodalan lainnya. Langkah apa saja yang digunakan Ibu untuk menarik pelanggan sebanyak-banyaknya? Untuk saat ini kami menjangkau para customer kami atau pelanggan kami melalui sosial media, eh, Instagram maupun WhatsApp bisnis yang sudah kami jalankan hampir 5 tahun, dan selama ini belum ada media-media lain yang kami gunakan, cukup kami kuatkan di media sosial. Baik, dari pukul berapa usaha ini dibuka dan ditutupnya? Karena kami di bidang jasa, terkhusus di wedding organizer dan juga dekorasi, saya pikir memiliki waktu yang fleksibel, mengingat saya juga memiliki profesi lain. Untuk admin sendiri itu kami buka dari pagi hingga sore, kemudian di sela-sela waktu mungkin sesekali dari kami sendiri yang akan mengecek terkait admin dan juga sosial media. Untuk waktu sendiri tidak memiliki ketepatan waktu yang setiap harinya itu sama, karena kalau di bidang jasa ini, terutama di dekorasi, tidak bisa memprediksi waktu-waktu kapan kami menjalankan kegiatan kami. Yang pasti lebih
banyak di weekend karena di beberapa event itu terlaksananya di weekend, Sabtu atau Jumat hingga Minggu. Ada berapa pegawai yang bekerja di sini? Untuk pegawai kami sendiri, di luar saya dan suami itu ada 2 yang sesekali membantu kami dan juga menjadi bagian dari proyek-proyek kami. Apakah di sekitar usaha ibu ada usaha lainnya? Jika ada, layanan seperti apa yang diberikan supaya pelanggan tetap memilih usaha ibu? Kalau untuk di jasa dekorasi itu di tempat kami cukup banyak dan bersaing. Dan beberapa hal yang mungkin bisa menjadi produk unggul kami tersedia di beberapa layanan atau jasa dekorasi dan juga ketepatan dan kecepatan kami dalam merespon calon customer, sehingga mungkin itu menjadi nilai plus kami dan kami masih bisa bersaing di harga yang menjadi target pasar kami. Apa suka duka ibu dalam berbisnis usaha ini? Kalau hingga saat ini mungkin terkadang di ketersediaan waktu dan juga bentrokan dengan beberapa eh, calon customer lainnya, misalnya di dalam satu hari kami hanya bisa membatasi hanya di 2 dekorasi sehingga kami tidak bisa mengambil lebih selain dikarenakan kemampuan dan eh, ketersediaan waktu dalam proses pemasangan maupun pelayanan. Kami juga keterbatasan masih di beberapa properti yang menunjang dari dekorasi itu sendiri. Baik, apa keinginan ke depan untuk usaha ibu ini? Untuk sampai saat ini, yang pasti kami menginginkan bahwa usaha atau bisnis kami ini bisa berjalan berkelanjutan, tidak hanya berhenti di 3, 4, hingga 5 tahun ini, tapi bisa menjadi salah satu sumber penghasilan bagi orang lain atau masyarakat mungkin. Apakah usaha ibu memiliki cabang lain? Untuk saat ini kami belum memiliki cabang. Baik, bagaimana respon dari konsumen terhadap jasa yang diberikan ibu? Sejauh yang saya pahami dan saya ketahui dan beberapa testimoni yang mereka sampaikan bahwa apa yang kami kerjakan bisa memberikan atau sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga menurut saya beberapa ataupun selama hampir 5 tahun ini kami mendapatkan respon positif terkait usaha atau bidang yang kami jalankan. Siapa saja target dari usaha ibu? Untuk target kami masyarakat luas, tapi lebih dominannya di usia 20 tahun ke atas untuk yang membutuhkan jasa dekorasi maupun wedding organizer. Apa kendala yang dialami selama menjalani usaha ini? Bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Untuk sampai saat ini kendala sih masih dari uh, kurang lengkapnya properti yang kami miliki, maka kami masih menggunakan properti yang ada dan membatasi dari jumlah orderan yang masuk atau yang ingin menggunakan jasa kami, sehingga kami pun tidak merasa terlalu berlebihan dan tidak merasa akan merugikan dari pihak customer manapun, sehingga saat kami mulai membatasi berapa yang bisa kami kerjakan dalam bahwa satu waktu membuat customer itu merasa tidak dinomorduakan. Baik, penghasilan seorang wirausahawan tidak menentu. Hal apa yang membuat ibu selalu optimis? Untuk saat ini di bidang jasa dekorasi ini menurut saya menjadi salah satu peluang yang baik karena tidak melulu tentang pernikahan, bahwa beberapa event-event lain itu membutuhkan jasa dekorasi, sehingga jangkauan atau bidang yang kami jalankan ini dapat mencakup customer-customer atau calon pelanggan yang lebih banyak dan lebih luas, sehingga tidak
tidak membuat kami berpikir bahwa usaha kami hanya akan stuck di satu produk saja. Bagaimana upaya Ibu agar usaha semakin berkembang dan bertahan dari pesaing lainnya? Mungkin inovasi dari model-model yang kami tawarkan ke customer, kemudian persaingan harga yang mungkin kami bisa memberikan best price kepada customer kami, sehingga mereka merasa bahwa harga yang kami berikan itu sesuai dengan produk yang kami tawarkan. Baik, pertanyaan terakhir. Apa kiat-kiat atau pesan yang ingin disampaikan bagi orang yang ingin membuka usaha seperti Ibu? Kalau dari kami mungkin lebih ke memulai itu lebih baik daripada tidak memulai, karena saat kita memulai kita bisa satu langkah lebih maju dibandingkan mereka-mereka yang mungkin hanya belum berani untuk memulai usaha, baik usaha apapun, baik jasa maupun barang. Itu menurut saya sih memulai apapun itu sesegera mungkin. Saya tidak merasa bahwa apa yang kita jalankan ini pergerakannya lambat. Saat kita tidak memulainya, maka kita tidak akan pernah tahu tantangan dan risiko apa yang akan kita hadapi ke depan. Baik, selesai sudah wawancara dengan Ibu Reike. Terima kasih telah bersedia menjadi narasumber dan telah meluangkan waktu. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kasih Kak. Hmm.